Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Belfaqih. Saya pernah ditanya, apa mungkin Husain zuriyah Rasul? Tapi raine kok Cina? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai nanti. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di Cina. Terutama di jenis kepulauan King, nopo kabupaten atau apa kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cengho Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cengho zuriyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak zuriyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa rapat, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara Faiz ya, wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, Werugen nak tunggu lama tunggu. Orang Solo mesti asli made in Kenya. Mengenai pesa ndak keriting. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iki maten barang si Jawa. Lemotin. Aku lho cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih teng Kanjeng Nabi. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sohail. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kaba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di Famanaani, tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa, karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten binaten dan apa? Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina patah, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh sakit. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran, kecewa, keraton, juga minggat. Akhirnya ada Islam yang Sulawesi, ada Pangeran ada berkeliaran itu. Berhubung itu jadi Pangeran, kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya ada pondok, ada gerak.
Nah, umpama tetep nang kraton meneng taman sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang kraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Salaman tuh sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kah? Orang tak munafik. Lho kula niku keluarga kiai itu. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata orang mengingat untuk Tuban. Itu penting tuh tadi kadang cuma repot kadang untuk tukaran orang mengingat lagi. Jadi udun. Berarti aku mikir ya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan cara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran itu mau konge, bahwa ini alamu malah apa? Aku luwe roh, mungkin makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak Said bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang segak rai Said jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Cempo Cina. Uswino Ciro kok natape dok kanjeng. Saya dengar aja kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Agak turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada tiga sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karpet ya. Kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Terus juban Abu Lahab juban. Ya juban ana Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibaca nggih napa? Oh pancen pakaiane. Lah anak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Dan agak deh. Kalau versi film, versi tenar apa tuh? Lama anak gue misalnya Islam lugur,
Orang Islam dijahat wong Jombang, kiai jahat. Akhirnya wong Jombang mbak pola amal. Kok aja gak kena delok film. Wong Jombang sing ngono. Ya men Jombang kono iku. Wis pakai. Jadi tangan-tangan jinak ini bener, tapi ngoten itu cara nggak salah paham. Seneng ngamuk berarti salah paham. Ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik.